penggila harta dan pencinta dunia, lebih mengutamakan dunia pada akhirat adalah orang yang paling bodoh, kata Ibnu Qayyim, paling idiot. Karena apa? Dia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Yang khayal yang mana? Dunia. Yang nyata apa? Akhirat. Lebih mengutamakan tidur daripada terjaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa daripada tempat tinggal yang kekal. Menukar kehidupan yang abadi, yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih daripada sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal semacam itu. Ini Ibnu Qayyim bawakan rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitabnya yang lain, dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan, beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hamun lazim wa ta'abun daim wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal: kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, yang kedua kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan yang ketiga penyesalan yang tidak pernah berhenti. Jadi orang yang beriman dengan iman yang benar, berakal waras, maka ia tidak cinta kepada dunia dan tidak mau disibukkan dengan dunia. Tidak suka dengan kedudukan dan jabatan karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa kepada kerusakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang demikian bahwasanya cinta kepada kepemimpinan, kedudukan, jabatan merupakan sumber kejahatan dan sumber kezaliman. Perhatikan, ini dari Majmu' Fatawa juz yang ke-18 halaman 162. Antum perhatikan di sini. Jadi kalau ada orang yang menganjurkan orang yang ngaji atau anak-anak pondok disuruh ikut politik, ini benar nggak anjuran ini? Salah. Tidak benar. Menganjurkan orang untuk masuk apa? Ke politik untuk mendapatkan apa? Jabatan. Benar atau tidak? Nggak benar, yang seperti ini salah. Yang dianjurkan mereka nuntut apa? Ilmu, lakukan amal soleh. Yang perintahkan siapa? Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Bukan disuruh masuk politik. Apa orang dengan masuk politik dia sempurna? Tidak. Setelah dia masuk gimana? Yang tadinya udah masuk, dikasih oleh Allah dia iman, dikasih ilmu, dikasih masya Allah segala macam, masuk politik, habis tuh semuanya, imannya juga rusak. Nyata nggak? Nyata. Yang tadinya berjenggot, dia cukur jenggotnya. Yang tadinya dia punya sikap masya Allah tegas dia dalam yang halal haram, begitu dia masuk udah nggak tegas lagi. Yang tadinya dia barok pada orang kafir, nggak barok lagi pada orang kafir. Jadi teman dekat dia. Yang penting bagi dia nggak ada musuh yang abadi. Bagi orang politik nggak ada musuh yang abadi. Yang ada apa? Kepentingan yang abadi. Nggak ada musuh abadi. Dan nggak ada teman yang abadi. Dalam politik yang ada apa? Kepentingan yang abadi. Kalau ini penting, hatta tadinya teman yang baik bagi dia, disingkirkan sama dia. Kenapa? Nggak menguntungkan. Dicari sama dia yang menguntungkan dia. Ini rusak atau tidak ini? Rusak. Yang Nabi khawatirkan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar apa? Apa? Jabatan. Abu Dzar termasuk minas sabiqinal awwalin yang dijamin dengan sorga. Tapi ketika dia minta kedudukan, apa kata Nabi? Ya Abu Dzar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bihaqqi wa adda alladhi alayhi fiha. Kata Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu, engkau lemah. Ini amanah. Amanah ini. Jabatan kedudukan ini amanah. Kemudian nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan di hari kiamat. Kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan dia tunaikan dengan benar. Tapi yang segini, yang seperti ini, sedikit yang bisa tunaikan dengan benar. Yang lain, dia terbawa. Makanya itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa cinta kepada kepemimpinan, kedudukan, jabatan merupakan sumber apa? Sumber kejahatan dan sumber kezaliman. Dan kenyataan seperti itu. Jadi Anda perhatikan itu. Bahkan kalau nasihatnya para ulama, nasihatnya Syekh Albani apa? Minas siyasatil an tarku as-siyasa.
termasuk politik pada zaman sekarang ini, meninggalkan politik. Itu nasihat Syekh Albani. Kita dengar nasihat Syekh Albani atau dengar orang politik yang memberikan nasihat? Syekh Albani, Al-Imam, Al-Allama, Al-Muhaddith, Syekh Muhammad Nasr Albani rahimahullah. Beliau sebagai orang alim, ahli hadith pada abad yang ke-20 ini, Syekh Albani, yang kitabnya ratusan jilid sudah, Syekh Albani. Dia menasihati kita, termasuk politik sekarang ini meninggalkan apa? Politik. Artinya termasuk politik syar'i meninggalkan politik yang tidak syar'i. Politik yang ada ini, yang ada di Indonesia, syar'i atau tidak syar'i? Tidak syar'i. Tidak syar'i. Makanya jangan menganjurkan orang masuk politik. Jangan masukkan orang ke lubang apa? Ke lubang biawak, ke lubang buaya. Politik ini jangan rusak. Ajak orang ke sorga dengan apa? Nuntut ilmu, melakukan amal soleh, berbakti pada orang tua, jalankan agama, amanah, jalankan ini dengan baik. Agama ini amanah, gitu. Bukan dianjurkan politik.